Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahratul mu'azzam min karami gurakum para sahabana menjadi syaman sahib wafatah al-arifin Allah ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih melanjutkan yang kemarin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah mengokohkan, menetapkan hati orang-orang yang beriman melalui zikir yang kokoh, yang tetap di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi tetapnya itu baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Apa akhirat di sini? Yaitu akhir kehidupan kita, akhirat, al-akhirah. Artinya kan yang terakhir ya Bapak Ibu. Artinya tetapnya itu ya sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Sehingga bila tetapnya itu hingga akhir kehidupan kita di dunia ini, tetapnya itu akan terbawa hingga ke alam setelah kehidupan dunia ini. Baik di alam kubur hingga di alam akhirat yang sesungguhnya kelak di hari kiamat. Man wajada thamrata amali ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang mendapatkan buah amal, buah perbuatan dengan segera di dunia ini, maka itu pertanda adanya penerimaan di kemudian di akhirat kelak. Artinya bila tetap batin itu, teguh hati itu, sekali Allah tetap Allah, sekali yang benar tetap yang benar, sekali di jalan kemuliaan tetap teguh di jalan kemuliaan hingga kita meninggal dunia, hingga akhir kehidupan di dunia ini, maka insya Allah tetapnya itu, teguhnya itu akan tetap terbawa hingga akhirat yang sesungguhnya pada hari kiamat kelak. Namun Bapak Ibu sekalian, tetapnya itu ya secara spiritual ukurannya itu ya. Jadi ukurannya itu bukan material, bukan badan kita, tetapi batin kita. Bukan ucapan lisan ini, tetapi ucapan hati kita, batin kita. Jadi batin itu yang tetap, hati itu yang teguh. Kalau ucapan lisan ini sangat rapuh, dan bahkan seringkali apalagi bagi orang-orang dewasa, ucapan lisan itu seringkali tidak sejalan dengan isi hatinya. Manis di bibir, tetapi batin kadang-kadang pahit. Kebenaran di atas lidah, tetapi di dalam batin menyimpan nifaq. Nah itu sudah ada penjelasan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kemunafikan, ada kepura-puraan di balik ucapan yang zahir ini, di balik perbuatan yang zahir ini. Maka tetapnya itu bukan yang bersifat badania, tetapi yang bersifat rohania, yang bersifat spiritual. Batin kita, hati kita, iman, keyakinan, cinta, mahabbah, ma'rifat, qurbah, unsiyah, keintiman, semuanya itu ada di dalam hati kita. Maka hati itu sebagai sentralnya, sebagai pusatnya harus teguh. Hati kita harus teguh, harus tetap. Maka akan ikut tetap juga semua subsistem yang tersambung, terkoneksi kepada hati itu. Hati tetap, semuanya ikut menjadi tetap. Iman menjadi tetap, keyakinan menjadi tetap juga, teguh juga, cinta, mahabbah, ma'rifat menjadi tetap dan teguh juga, disebabkan oleh hati yang teguh, hati yang tetap, batin yang hudur, yang tidak goplak. Semuanya ikut tetap, ikut teguh juga, disebabkan hati atau batin yang tetap dan teguh itu. Karena hati itu pusatnya, sentralnya. Karena itu ketika hati menjadi tetap, hati menjadi teguh hingga akhir kehidupan di dunia ini, maka tetapnya itu akan terbawa juga hingga kehidupan setelah di dunia ini. Akan terbawa tetapnya itu ke alam kubur kita, hingga kita disampaikan kepada akhirat yang sesungguh-sungguhnya di hari kiamat kelak. Man wajada thamrata amali ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan.
Jadi ya tergantung bagaimana kita di dunia ini. Bila tetap batin kita di dunia ini hingga akhirat kehidupan kita, hingga selesainya tugas kita di atas permukaan bumi ini, dan batin itu tetap, maka tetapnya itu akan terbawa. Karena memang tidak ada lagi usaha, upaya, ibadah. Pintu taubat kan sudah ditutup ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki kekurangan kita ketika kita sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggal dunia, dan kita tidak tahu kapan ya Bapak Ibu, maka sebelum itu terjadi, kita harus mendapatkan batin yang tetap itu. Kita harus mendapatkan iman yang tetap, keyakinan yang teguh itu, dengan cara menteguhkan batin kita, menetapkan hati kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, batin kita masih bercabang-cabang, masih mendua, iman kita masih belum tetap, keyakinan kita masih belum teguh, belum bulat. Oleh karena itu, kita harus sering-sering memeriksa, mendiagnosa keadaan batin kita, terutama kan keadaan batin bawah sadar itu. Kan ini sulit didiagnosa ya, seperti dalam isyarat para sahabat, lagi santai, tiba-tiba pikiran itu menyimpang begitu saja ke sana kemari, nggak ketahuan, pikiran sudah kemana-mana. Nah ini kan pikiran bawah sadar. Nah kita harus sering-sering memeriksa, mendiagnosa pergerakan pikiran bawah sadar, karena ini sumber muasal segala kemaksiatan dan penderitaan hidup kita, segala kegelisahan dan kemarahan kita. Dan pikiran bawah sadar ini, sumber goplah itu paling sulit sekali untuk ditetapkan, diteguhkan, sangat liar. Ragu-ragu, khawatir, cemas, sedih, marah, kesal, kecewa, dan semua yang jelek-jelek di batin itu sumbernya, muasalnya ya dari batin bawah sadar yang goplah ini. Sangat sulit sekali mengendalikannya, membina keliaran pikiran bawah sadar itu. Makanya kita perlu alat yang khusus yang ditanam di lubuk hati kita yang terdalam, yaitu zikir kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyikapi pergerakan liar pikiran bawah sadar itu yang memang bersemayamnya di lubuk hati kita yang terdalam, atau istilah lainnya di gudang batin bawah sadar kita. Nah inilah untungnya kita belajar zikir, kita ditalkinkan zikir di lubuk hati kita yang terdalam adalah untuk menyikapi keliaran pikiran-pikiran bawah sadar yang bergerak di lubuk hati kita yang terdalam itu. Maka dalam istilah para sahabat, madamatil illatu khafiyatan 'anil uyun wa mudrikatan bil basair fala budda min nurin khafiyyin 'anil uyun wa mudrikin bil basairi liqawim al-illah. Artinya di dalam batin itu ada goplah, ada pergerakan-pergerakan liar pikiran-pikiran bawah sadar, ada pergerakan yang jelek-jelek di dalam batin kita itu. Tetapi dengan ditanamkannya zikir hobi di dalam batin kita, maka di dalam batin itu menjadi ada cahaya, menjadi ada alat untuk menghadapi, menyikapi musuh-musuh kegelapan yang juga bergerak di dalam batin bawah sadar kita itu. Maka zikir itu alatnya untuk menyikapi goplahnya pikiran bawah sadar kita. Karena hanya dengan membereskan keliaran goplah itu, maka barulah bisa diperoleh bulatnya tekad, lurusnya ingatan kita, teguhnya pikiran kita. Nah jadi Bapak Ibu, zikir itu alat ya Bapak Ibu. Seperti dalam kuliah beliau itu, beliau menjelaskan, jadi zikir itu adalah alat untuk membulatkan tekad, meluruskan batin, membenarkan ingatan kita. Jangan salah lagi, gunakan zikir kepada Allah, karena zikir itu adalah alat untuk menguatkan iman, alat untuk membina dan membenarkan pikiran. Artinya yang dibenahi oleh zikir itu pertama sekali adalah keadaan batin itu. Alatnya adalah zikir hobi itu. Bisa tidak teguh pada zikir hobi itu. Bila teguh pada zikir hobi batin itu artinya batin itu tetap. Maka dengan teguhnya hati pada zikir hobi sebagai alat untuk menetapkan batin, maka iman menjadi tetap, keyakinan menjadi teguh, dan segala hal yang terhubung dengan sistem hati yang tetap ini ikut menjadi tetap juga. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah alatnya kan kita sudah ada ya untuk menteguhkan, menetapkan batin kita. Zikir jahar, zikir hobi. Zikir jahar ini untuk membersihkan sampah-sampah dominan yang menjadi hijab tebal bagi tetap dan teguhnya batin. Lalu kemudian ada zikir hobi. Nah zikir hobi ini adalah alat yang secara langsung untuk menetapkan, menteguhkan batin kita.
ingatan batin kita, kesadaran batin kita. Maka ketika zikir, batin itu masih goplah, ingatan masih ngamblung ngacaprak ngalir ngidul, belum teguh, belum tetap. Maka karena kita sudah punya alatnya, ya kita terus menerus berlatih, kita terus menerus berupaya agar batin kita semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin tetap, sehingga lama-kelamaan semakin bebas batin itu dari goplah itu. Sehingga mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita sudah mendapatkan batin yang tetap itu. Sehingga dengan tetapnya batin itu, kita membawa keimanan yang tetap, keyakinan yang tetap, mahabbah dan ma'rifat yang juga tetap teguh, hingga akhirnya kita menghadap pada Allah di akhirat kelak. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan khalatul mu'azzam yang mukarram guru agung para sahabanam Sayyid Syekh Sahib Al-Fatah Juang Difin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.